Kita akan belajar tentang tenang, calm. Kita belajar tentang bagaimana kita bisa tenang di dalam Tuhan. Tenang itu artinya bebas dari yang namanya gelisah, bebas dari yang namanya khawatir, bebas dari yang namanya cemas, bebas dari yang namanya takut. Jadilah tenang. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara, katakan jadilah tenang. Calm, saya akan singkat menjadi 4 hal yang penting buat kita, C-A-L-M, sehingga kita bisa tenang. Yang pertama, Christ. Gospel is about Christ. Injil di mana kita berdiri, di mana kita jadi teguh, jadi kuat, itu tentang Kristus. Saudara bisa dengar banyak kabar yang baik, tapi kalau nggak ada Kristus di situ, itu bukan kabar baik. Saudara bisa dengar banyak firman Tuhan disampaikan, tapi kalau nggak ada Kristus di situ, itu tidak akan pernah membuat saudara bisa kuat, teguh, berdiri. Jadi ada apa dengan Injil ini, ada apa dengan Gospel ini, sehingga itu menjadi kekuatan Tuhan. Ada Kristus di situ. Dan kekuatan Tuhan itu sanggup untuk menyelamatkan kita. Bukan cuma secara vertikal kita diselamatkan masuk surga, punya jaminan untuk jadi warga surga, tetapi waktu di bumi kita juga diselamatkan. Gospel is about Christ, Bible is about Christ. Sering-seringlah buka Alkitab saudara, sering-seringlah buka Bible saudara, karena saudara akan menemukan banyak kekuatan Tuhan di situ. Banyak janji Tuhan di situ. Saudara akan lihat Kristus. Semakin saudara baca ayat demi ayat, saudara akan kenal siapa yang nulis itu. Dan itu yang akan membuat saudara nggak takut. Itu yang membuat saudara jadi nggak gelisah lagi. Karena Yesus akan tulis itu setiap hari buat kita. Jangan takut. Setiap hari dia akan berkata kepada saudara dan saya, jangan takut. Salvation is about Christ. Dan Paulus ngomong kayak gini loh saudara. 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun dari antara kamu kecuali Yesus Kristus, yaitu dia yang telah disalibkan. Kita punya Yesus yang mati, yang dikubur, yang disalibkan, yang berkata, ya Bapa ampuni mereka. Kita punya Yesus yang menebus kita. Kita punya Yesus yang menyelamatkan kita. Kita punya Yesus yang kayak gini. Saudara. Masih takut? Masih gelisah? Calm. Jadilah tenang. Ada Kristus. Filipi pasal yang kedua ayat 10 berkata begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di mana? Surga, segala yang di bumi, dan segala yang di bawah bumi. Tempat yang penuh dengan kemuliaan harus tunduk dengan nama Yesus. Tempat di mana kita hidup harus tunduk dengan nama Yesus. Semua yang ada di bawah bumi pun yang kita nggak tahu seperti apa makhluknya, seperti apa modelnya, juga harus tunduk di dalam nama Yesus. Katakan amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Yang kedua, C-A, adoption. Banyak orang bingung, mengalami dilema karena 2 hal ini. Yang pertama adalah nggak tahu statusnya. Maksudnya gini, nggak tahu dirinya. Sehingga iblis akan menghancurkan kita dengan diri kita. Dia akan berusaha hancurkan pikiran kita. Kamu tuh nggak tahu siapa dirimu. Jangan bingung lagi. Status kita di hadapan Tuhan adalah kita ciptaan baru. Status kita adalah anak Elohim. Orang menjadi bingung yang kedua bukan cuma karena dia nggak tahu statusnya, tapi yang kedua dia nggak tahu dia punya apa. Coba baca yuk. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, katakan amin. Melainkan roh Elohim, supaya kita dapat mengetahui apa? Hal-hal yang telah dianugerahkan Elohim kepada kita. Jadi waktu kita punya roh Elohim, kita punya roh kudus, kita itu jadi tahu apa yang dianugerahkan Tuhan buat kita. Roh Elohim adalah roh damai sejahtera, roh yang memproduksi damai sejahtera. Damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi waktu kita punya yang namanya damai sejahtera, kita ini dijaga. Ini perlengkapan Tuhan untuk menolong kita. Supaya apa? Enggak gelisah. Kita punya Kristus yang kayak gini. Dan kita diadopsi jadi miliknya. Seperti apa hidup kita kalau masih khawatir? Makanya Yesus bilang, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Elohim, percaya kepada aku. Yang ketiga, L, let God. Keep calm
and let God handle it. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia, udah diserahkan nggak jalan kita? Kita nggak tahu loh jalan ke depan kita kayak apa, tapi kita punya Yesus yang hidup, yang bangkit, yang akan menuntun kita sampai kepada tujuan. Mau diserahkan nggak jalan kita kepada Tuhan? Mazmur 55 ayat 23 berkata apa? Serahkan bebanmu kepada Yahweh dan dia akan menopang engkau. Tidak untuk selamanya orang benar dibiarkan goyah. Bisa goyah? Bisa goyah, bisa. Tapi enggak dibiarkan goyah. Amsal 16 ayat yang ketiga, serahkan perbuatanmu kepada Yahweh dan biarlah terlaksana rancangan-rancanganmu. Coba buka tangan saudara. Apa yang engkau sudah kerjakan? Apa yang sedang engkau kerjakan? Apa yang akan engkau kerjakan? Diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, apa yang diserahkan? Serahkan segala khawatirmu sama Tuhan. Kalau anak-anak membuat saudara khawatir, serahkan sama Tuhan. Kalau keuangan membuat saudara khawatir, serahkan sama Tuhan keuanganmu. Di tangan saya terbatas. Saya punya kehendak, tapi kehendak saya bisa gagal, bisa fail. Tapi waktu rancangan kehendak ini diserahkan sama Tuhan. Tuhan terserah sesuai dengan kehendakmu. Ya sudah samalah dengan kehendak Tuhan, pokoknya aku ikut, itu tidak pernah gagal. Kehendak Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah keliru, tidak pernah terlambat, tidak pernah salah. Pasti digenapi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin, ayo tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir, CALM, marvelous. Kristus itu marvelous, menakjubkan. Kristus itu sangat menakjubkan dan dia melakukan banyak hal yang menakjubkan di dalam firman Tuhan. Kita bisa lihat itu. Waktu Daud mengalahkan Goliat dia bilang gini dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 47, peperangan ini miliknya Yahweh. Sudah tahu bisa lihat kayak gini. Kenapa? Karena dia lihat yang namanya marvelous. Sesuatu yang menakjubkan yang ada di dalam diri Yahweh. Semakin saudara buka Bible saudara akan melihat Tuhan yang menulis ayat-ayat firman Tuhan buat saudara itu dahsyat, itu ajaib, itu luar biasa. Itu yang membuat hidup kita jadi hidup. Sesuatu yang marvelous, sesuatu yang dahsyat. The battle is the Lord. Dan Daud bilang gini, dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Belum perang, Daud belum mengapa-ngapain, tapi Daud bilang apa? Dia, Yahweh yang menakjubkan, dia telah belum diapa-apain Goliatnya. Katakan marvelous, 1, 2, 3. Katakan menakjubkan, 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 30 berkata begini, sesungguhnya banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di hadapan para murid yang tidak tertulis dalam kitab ini. Namun semua ditulis agar kamu percaya. Yang tertulis itu membuat kita percaya. Lalu yang lain yang dibuat Yesus itu di mana pertanyaannya? Yesus buat tanda mujizat itu di mana? Dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dalam keluargamu, dalam keuanganmu, dalam pekerjaanmu. Itu ditulis dalam kehidupanmu, dibuat oleh Yesus. Supaya apa? Kita tahu, kita kenal Yesus itu Mesias. Bukan cuma itu, ayat ini bilang apa? Supaya kamu percaya dalam namanya dapat memiliki kehidupan. Ayat terakhir, Keluaran 14 ayat 14. Baca sama-sama yuk. Yahweh akan berperang bagimu. Ganti katamu denganku. 1, 2, 3. Yahweh akan berperang bagiku. Dan aku akan berdiam saja. The Lord shall fight for you and you shall hold your peace. Damai sejahtera tidak ditentukan oleh sekeliling kita. Tapi damai sejahtera ditentukan oleh Yesus yang ada di dalam kita. Setuju katakan amin? Di dalam ketenangan, waktu kita tenang, dibuat tenang sama Tuhan, tidak membiarkan kegelisahan. Waktu kita tenang, waktu kita percaya kita punya Kristus, itulah kekuatan kita. Tenang, calm. Ada Christ di situ. Dan kita diadopsi. Kita punya Roh Kudus. Hidup kita enggak pernah sama lagi. Dan kita mengizinkan Tuhan bekerja, take over. Tuhan handle kehidupan kita. Sehingga kita melihat ada marvelous, ada marvelous, ada marvelous, ada banyak yang menakjubkan yang terjadi, yang dibuat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya lambaikan tangan saudara. Ayo kita tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita.